ya. Jadi Glukosa, Pak. eh, glukosa, mantap ya. Glukosa itu zat gizi sudah langsung dipakai oleh tubuh kita. Kalau zat gizi yang utamanya adalah Hmm. karbohidrat. Tapi ya udah Beda nggak apa-apa, protein, itu Pak. bagian dari karbohidrat ya. Bener bener. Jadi kalau misalnya kita kurang makan karbohidrat itu kan, jadi kita lemes gitu kan, itu yang dibaca oleh tubuh kita, di proses kita kan, outcome itu ya jadi lemes gitu. Oke. Tapi ada banyak sebagian besar zat-zat gizi, terutama zat gizi mikro itu pada saat outcome-nya kekurangan, kita tidak menyadari kita sudah kurang gitu. Contoh misalnya pada wanita ya, setiap hari wanita itu kekurangan akan Fe, tidak disadari, totalnya sel darahnya kurang gitu, Hb-nya kurang, Fe-nya yang kurang. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Uh, Kemudian prinsip dasar udah ini, kemudian ruang lingkup, kemudian Pak, boleh nanya, Pak? ya silakan silakan. Pak, saya itu kan sering lemah letih lesu gitu, Pak. Itu Uh, karena kekurangan apa ya, Pak? itu sering diistilahkan tiga apa? LL gitu ya. Iya, saya sering lemah letih lesu, Pak. Itu kekurangan apa, Pak ya? Kekurangan zat apa ya? Oke. Kalau kondisi-kondisi yang dikeluhkan oleh umum di masyarakat ya seperti itu ya, kondisi-kondisi itu kalau kita profesional itu menurut profesional yang kita pikirkan gitu kan. Kalau secara umum kita sampaikan ya udah secara umum kita sampaikan. Nah, sebenarnya kalau keluhan yang tidak jelas itu kan, keluhan begitu memang bisa spesifik dari zat gizi tersebut gitu. Tapi bisa berakumulasi penyebab dari kekurangan dari zat-zat gizi yang lain gitu. Tadi yang kita bahas tadi kan kekurangan energi itu yang dominan zat gizi yang berkontribusi terhadap menghasilkan energi adalah karbohidrat gitu kan. Nah, jelas kalau kita misalnya lemes gitu kan, itu yang paling di permukaan gitu ya, yang paling di depan adalah karbohidrat. Tetapi di luar itu juga berkontribusi. Walaupun misalnya seseorang kecukupan dengan karbohidrat, tetapi orang tersebut kekurangan zat-zat yang dapat mengolah karbohidrat sehingga dapat digunakan oleh tubuh kita kurang gitu kan. Contohnya vitamin, mineral itu juga berpengaruh terhadap 3L yang Irham tanya-tanyakan tadi. Jadi kalau secara umum boleh kita sebutkan, oh ternyata si bapak atau si ibu ini mengalami kekurangan energi. Kekurangan energi itu karena kekurangan asupan bahan makanan sumber energi. Nah, di belakang itu bapak ibu juga harus dibantu oleh zat-zat lain yang membantu supaya energi itu bisa dipakai oleh tubuh kita gitu. Ya, vitamin, mineral itu juga harus ada. Nah, begitu ya. Oke, yang Pak, lain? makasih, Pak. Yang lain? Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan waktu tidak habis. Oke. Kemudian perkembangan bisa Anda baca sendiri di sini, perkembangan ilmu gizi, kemudian mengenai ini kita langsung ke makanan dah. Yang menarik ya makanan itu ya. Yang menarik makanan karena setiap hari kita itu yang kita konsumsi. Nah, makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat makanan dan unsur-unsur kimia yang dapat diubah oleh tubuh menjadi zat makanan. Sini sudah jelas ya di zat-zat makanan itu, di dalam makanan itu ada yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral gitu ya. Di sini bisa Anda pahami makanan itu umum ya, tetapi kita harus semakin berjalannya waktu kita pelajari dengan ilmu gizi, kita sudah paham, oh ternyata makanan ini dominan zat gizinya apa, makanan ini dominan zat gizinya apa, makanan ini dominan zat gizinya apa. Nah, jika kita membutuhkan, oh kayaknya saya membutuhkan protein, saya harus makan di makanan apa gitu. Kira-kira ada bayangan di Anda kita?
Putih telur, Pak. Oke, kira-kira misal membutuhkan makanan yang kandungan proteinnya lebih banyak daripada makanan lain, ya contoh misalnya protein, kita harus mengkonsumsi dari makanan hewani, Hewani. telur, daging, ikan itu panganan yang kita butuh protein. Begitu juga misalnya contohnya tadi karbohidrat, ya sudah paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke uh, pengelompokan ya. Tadi ahli gizi mengelompokkan ada bahan makanan, uh, dikelompokkan ada makanan nabati, kemudian bahan makanan hewani, dan ada bahan makanan macam ragam gitu. Oke. Kalau nabati sudah jelas ya, semuanya dari tumbuhan itu nabati ya, bisa dalam bentuk sereal, kemudian ada umbi-umbian, kemudian ada batang-batang gitu ya. Di situ di bahan makanan nabati, zat gizi yang umum dan mayoritas kita peroleh, walaupun ada juga zat gizi lain di bahan makanan nabati, adalah apa? Karbohidrat. Walaupun bisa di beberapa jenis bahan makanan nabati banyak ada mengandung protein gitu kan. Contoh banyak mengandung protein di bahan makanan Kacang-kacangan. serelia dan kacang-kacangan. Kemudian di bahan makanan nabati ini juga banyak kita peroleh mineral dan protein dan mineral. Sedangkan mineral itu banyak dalam bentuk secara umum gitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian bahan pangan makanan hewani sudah jelas ya. Kemudian bahan pangan hewani itu zat gizi saya dulu jelas ya, protein. Sekarang bukan sekarang ya, dari dulu memang di zaman dulu memang sudah berkembang keilmuan untuk mengolah bahan pangan hewani untuk bisa dikonsumsi dalam bentuk lain dan bisa disimpan gitu ya. Contoh bahan makanan hewani yang bisa disimpan dan kandungan zat gizinya juga bisa lebih macam ragam. Contoh misalnya juga bisa berperan sebagai provitamin, sebagai untuk meningkatkan kesehatan. Jadi bahan makanan pangan hewani. Contoh ya ikan asin udah jelas ya, ikan asin ya, yang banyak kandungan zat gizi di ikan asin apa? Henny, zat gizi apa itu yang banyak di ikan asin selain protein? Garam, Pak. Garam. Garam, Oke, ya. Muhammad Ihsan, kira-kira garam kalau kimianya apa ya, nama kimianya? NaCl. Iya, NaCl. Ya, natrium. Natrium klorida. Kira-kira ini bisa sedang aktif gitu ya. Sodium, Pak. Sodium, natrium itu istilah dalam bahasa Inggris atau bahasa Latin. Sebenarnya natrium, sodium itu sama gitu. Jadi jangan nanti bingung, oh tulisan sodium, beda lagi. Ya sama, sodium, natrium sama. Oke. Jadi natrium, rumus kimianya apa ya? Jadi lupa Bapak. Natrium bukan Cl, Na ya. Na. Na kira-kira tubuh kita membutuhkan Na enggak? Na tubuh kita membutuhkan enggak? Betul, Pak. Oke, itu memang dibutuh tapi dalam jumlah sedikit gitu ya. Nah, dalam jumlah sedikit. Kalau kebanyakan, apa yang terjadi? tinggi, Pak. Hipertensi, Pak. Hipertensi itu akan memicu kerja jantung berlebihan karena dia kayak seperti stimulator ya. Dia merangsang kerja jantung kita berlebihan sehingga memompa jantung berlebihan, terjadi hipertensi gitu. Itu tidak bagus. Itu natrium memang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam proses metabolisme, terutama metabolisme karbohidrat ya. Jadi kita setiap hari mengkonsumsi natrium ya.
Di garam-garam, kita makan konsumsi ikan atau apa kan dipakai garam ya. Karena tubuh kita sebenarnya membutuhkan jumlah sedikit. Para pakar menyebutkan bahwa tubuh kita itu kebutuhan kecukupan natrium itu, kalau kita sudah cukup meminum air, kita sudah cukup makan buah, kita sudah cukup makan sayur, itu sudah mencukupi tubuh kita akan natrium. Tidak kita sadari kan? Setiap hari kita kelebihan natrium gitu kan? Oke, mudah-mudahan nanti ke depan selesai perkuliahan ini kita sudah ada wawasan. Oh, ternyata saya tidak butuh banyak natrium gitu kan. Tidak perlu ikan diasin-asinkan gitu. Tidak perlu ikan ditambah garam, tidak perlu misalnya sayur makanan itu ditambah lagi garamnya gitu kan karena kurang asin gitu kan. Itu asin itu menyebabkan kita adiktif ya, menyebabkan kita kalau kita lidah kita kemarin kita sudah belajar tentang organoleptik kan. Lidah kita sudah terbiasa dengan rasa asin itu, lidah kita menagih. Jadi kalau misalnya tidak mencapai rasa asin seperti itu, dia tidak nyaman, tidak enak, dia diminta lagi. Jadi makanya ada masyarakat yang sudah terbiasa dengan konsumsi natrium tinggi gitu. Ya dampaknya itu. Ya sekarang tahu sendiri kan kasus hipertensi itu di masyarakat tidak asing lagi. Yaitu dampak-dampaknya, salah satu dampaknya di samping dampak-dampak lain. Oke, mudah-mudahan kita masih ada banyak waktu, kita diskusi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memilih makanan gitu ya. Ada lihat ini, ada 7 faktor gitu ya. Disukai atau tidak disukai, kebiasaan, kemudian daya beli, kemudian kepercayaan gitu kan. Aktualisasi diri dan agama dan pertimbangan gizi dan kesehatan. Dari sekian banyak faktor ini, faktor yang ketujuh itu adalah sebenarnya faktor yang perlu kita perhatikan. Di samping faktor ya kita orang muslim ya, sampai faktor yang keenam ini ya harus kita benar-benar kita perhatikan gitu ya. Jangan misalnya makanan yang misalnya yang kehalalan masih diragukan, kita nyaman dia mengkonsumsi karena kita pertimbangkan di situ banyak kandungan zat gizi yang kita harapkan gitu kan. Ya kan? Misalnya kita contoh misalnya kira-kira di darah banyak kandungan zat gizi apa ya? Oke. Ada untuk protein, Pak. Gimana? Protein, Pak. Kalsium. Oke. Bagus ya. Tubuh kita butuh protein kan? Butuh, Pak. Boleh nggak dikonsumsi di sini? Kita ini orang Aceh ini muslim umumnya. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh ya kan? Walaupun tubuh kita membutuhkan protein tersebut. Begitu juga hal-hal yang lain gitu ya. Oke, baik. Kemudian pertimbangan gizi serta kesehatan. Di sini juga harus kita, kalau keilmuan kita sudah memadai, pada saat saya mengkonsumsi saya membutuhkan karbohidrat segini cukupnya, segini sudah mencukupi loh, karena saya tidak banyak mengeluarkan energi setiap hari. Ya udah sudah segini. Walaupun mulut kita kayaknya enak nih, harus kita tambah lagi. Itu yang kita tidak belum punya ibu ya, belum kuat untuk memanage keinginan kita, sehingga kita menambahkan berlebih-lebihan yang dibutuhkan, sedangkan yang sebenarnya dibutuhkan tidak kita berikan. Contoh misalnya yang kita temukan di masyarakat, tubuh kita membutuhkan vitamin dan mineral setiap hari, tidak bisa dijamak gitu maksudnya. Setiap hari. Jadi katakanlah setiap hari kita membutuhkan vitamin C yang sederhana, vitamin C. Oke. Vitamin C yang sederhana. Tidak kita berikan, kita jamak misalkan dalam seminggu kita makan jeruk 1 kilo. Itu dampak juga tidak bagus buat kesehatan gitu. Karena tidak bisa di cover oleh yang kita makan sebelum atau sudahnya. Oke. Pengelompokan zat gizi boleh Anda baca di sini. Ada tadi Henny udah nanyakan Irham nih ya tadi ya, menanyakan tentang makronutrien dan mikronutrien. Di sini sudah bisa dijelaskan gitu ya, bisa Anda baca sendiri. Kemudian fungsi zat gizi di sini memberikan energi, kemudian pertumbuhan miliaran jaringan tubuh, kemudian mengatur proses tubuh gitu kan, bisa Anda baca sendiri, nanti boleh Anda tanyakan sambil kita berdiskusi bersama. Kemudian tubuh kita sebenarnya zat gizi itu dibutuhkan dalam batas-batas normal gitu ya. Tubuh kita tidak boleh dimasukkan, walaupun bisa memasukkan dalam jumlah berlebihan atau kekurangan gitu. Kalau berlebihan akan memperlihatkan kekurangan juga demikian gitu. Mungkin yang itulah yang di outputnya kita nggak menyadari.
kita nggak sadar bahwa tiap hari kita masukkan berlebihan zat-zat gizi tersebut. Di output baru kita, oh aduh saya gemuk, aduh saya kurus gitu, aduh saya sedikit capek, jadi letih sekali gitu ya. Itu dampak-dampak yang ditimbulkan. Oke. Kemudian kualitas gizi, di sini bisa Anda lihat kualitas yang kita perlu adalah kualitas optimal gitu ya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Kemudian gizi baik, ini harus ada keseimbangan gitu ya. Baik asupan atau dengan kebutuhan ada keseimbangan. Karena dengan keilmuan yang kita peroleh ya, dengan keilmuan yang kita dapat, insya Allah kita bisa memanage diri kita sendiri, dan di masyarakat kita bisa membimbing mereka tentang bagaimana sebenarnya yang bagus tentang gizi ini. Ya, insya Allah ke depan akan di perkuliahan ini, di perkuliahan peminatan nanti akan lebih detail akan kita bahas. Oke. Macam-macam status gizi di sini, ada undernutrition, kemudian specific deficiency, kemudian over nutrition, imbalance. Ini di sini bisa ada kita lihat sendiri. Akibat gizi lebih pada proses tumbuh, itu akan bisa Anda baca sendiri. Mungkin karena keterbatasan waktu dan mudah-mudahan ini masih ada sisa waktu ya. Kita sama-sama mengupas, sama-sama menanya, sama-sama kita Sudah habis, Pak. Oke, Pak, sudah habis, Pak, waktunya. waktunya sudah kebenaran waktunya sudah habis dan ada perkuliahan lain. Sebelum kita selesaikan perkuliahan ini, harapan Bapak Anda baca-baca lagi materi ini, kemudian Anda kaitkan dengan yang kejadian di lapangan, kemudian insya Allah dalam pertemuan ke depan akan kita bahas bersama-sama. Kemudian karena kebenaran ini kelas kita tidak banyak, ini Bapak pilih sendiri sesuai dengan topik ini, dan ke depan akan ada kita bahas secara bersama-sama. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Ya, Bu. Ya, Pak. Ada apa? Yang singkat aja ya. Ada, Pak. Karena waktunya sudah Udah mepet habis. ini, waktunya sudah mepet. Sikat. Silakan. Ya, Nanti di dual kelas boleh yang kita diskusi lagi. stunting itu, yang stunting itu apa ya, Pak? Apa ada kaitannya kurang makan gitu, Pak? Oke. Itu stunting itu detailnya nanti akan dibahas, ada satu mata kuliah tentang gizi kurang gitu ya, tentang gizi kurang. Stunting itu ya Oh, ada gizi kurang. stunting itu kaitannya dengan bukan hanya tingkat konsumsi anak tersebut, dia berhubungan juga dengan ibunya gitu. Jadi dia lahir, kemudian anak itu lahir, kemudian anak itu tumbuh, dia tumbuh di luar standar, di bawah standar. Ya standar nasional, standar internasional juga ada kan. Misalnya umur segini harusnya tinggi segini, dia tingginya kurang gitu. Jadi pendek. Kalau dalam bahasa Aceh coba KT gitu ya, kalau bahasa Aceh apa? Bahasa Aceh panu gitu ya. Panu gitu ya. Jadi dia tingginya tidak sesuai dengan umur rata-rata di populasi manusia ini. Oke, mungkin hanya demikian ini dulu karena keterbatasan waktu. Boleh nanti di luar perkuliahan, kalau mau sharing, mau komunikasi, deh silahkan. Itu nomor HP Anda punya, silahkan ada komunikasi. Sebagai Bapak tugaskannya tadi ya, kita akan perkuliahan ini, tiap mahasiswa memilih, saya akan mengangkat ini loh ke depan, nanti kita bahas bersama-sama. Mungkin hanya demikian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi. Jadi kelewatan juga ya. Nggak terasa. Ya. Baik, ini saya beri, coba ditutup screen-nya dulu, Pak. Iya. Saya beri kesempatan dulu 1 menit atau 2 menit untuk teman satu grup ini untuk memberi refleksi kepada Pak Junaidi. Silakan, siapa yang mau? Menurut saya Ibu ini agak terlalu cepat penyampaiannya, Ibu. Penyampaiannya terlalu cepat. Oke. Saya jadi lupa nih, tapi gimana ya? Share. Tutupnya Bapak taruh aja tanda panah share screen, nanti keluar stop. Stop, Bapak, klik stop. Enggak ada tulisan stop di sini. Ada, Pak. Coba Bapak taruh panah dulu di panah hijau itu. Di Bapak share. taruh mouse dulu di share screen. Pasti keluar stop. Kan keluar dia. Stop share. Stop share screen. Stop
saya di samping kelihatan. hijau. Iya, kan udah Dua itu ini. apa? Kok nggak kelihatan ya? Oh iya Ada iya Pak di dia bawah udah di bawah. merah dia ya. Udah. Ah, Oke oke. Baik. oke. Jadi Mudah-mudahan ini itu masukan buat saya. ini barangkali ketahuan nih, Bapak tidak pernah memberi kuliah online ya. Jadi gaptek jadinya. Mm-mm. Nggak bisa, karena itu kan kadang-kadang kan atau memberi kuliah online dengan program biasa. Baik, tadi terlalu cepat. Emang cara cara berbicaranya terlalu cepat. Tapi karena saya orangnya memang orang cepat, saya tidak menghitung itu terlalu cepat. Mungkin kalau mahasiswa terlalu cepat ya. Kalau saya kebetulan pernah juga mengajar ilmu gizi, jadi ya apa yang dibilang tuh ya masuk terus gitu nggak ada. Nah, barangkali untuk mahasiswa ya terlalu cepat. Nah, yang lain-lainnya ada yang ingin mengemukakan, mungkin tersirat dari saya. Tidak ada. Baik, tadi sebegitu cepatnya Pak Junaidi, tapi masih ada melakukan penggalan kata. Itu yang nggak boleh kita lakukan dalam mengajar atau melakukan pengajaran. Penggalan kata misalnya mengulang karbohid, karbohidrat, nah gitu misalnya protein. Nah itu tidak boleh karena kita mengajar dalam skala untuk andragogi ya, untuk Oh iya iya. belajar dewasa. Nah kemudian ini lagi-lagi nih Pak ya, dosen terlalu dominan. Jadi dosen aja yang menjelaskan tanpa apa dibentuk kelompok. Saya mau melihat Bapak merencanakan dalam skenario nya menerapkan model apa, tapi file Bapak tidak bisa terbuka. Kayaknya belum Bapak upload karena ada tanda panah upload di Google Drive-nya. Barangkali belum terupload, nggak tahu saya apakah atau terkunci. Tapi kalau terkunci nggak muncul tanda orang. Itu model apa Bapak pakai tadi? Bapak buat dalam skenario menerapkan model apa? Perkuliahan ini Ada menerapkan model? eh, Model pengajaran? ada Tidak ada. saya lupa ada ntar. Eh, Bapak menulisnya model apa direncanakan? Kalau perkuliahan barusan gitu Tidak tahu ya? untuk ke depan itu gimana Bu? Ya dianggap saja tidak tahu. Tidak tahu menerapkan model apa. Maksud saya ingin memberi komentar, saya cocokkan dengan tampilan Bapak tadi. Nah, itu saja. Kemudian karena tidak mengaktifkan siswa sehingga kesannya ya tidak SCL, tidak student center learning, dominannya dosen. Nah, pada ujung karena kita di sini tidak tidak membagi waktu sebagus mungkin, sehingga disimpulan sering sering tidak di kegiatan penutup itu tidak terlaksana dengan baik. Jadi eh, apa namanya, tidak ada simpulan, tidak ada evaluasi. Evaluasi wajib ada ketika kita hendak menutup. Kemudian ada tindak lanjut, apa materi yang akan datang yang harus dipelajari, atau apa tugas yang diberikan kepada mahasiswa, apa mahasiswa yang harus dibaca materinya. Itu ya Pak, RTL. Jadi itu. Nah, kalau penguasaan materi, menjelaskan suara itu sudah sangat bagus Bapak sebagai dosen. Jelas. Nah, suaranya bagus, terang, kemudian cara berbicara juga jelas. Nah, itu saja. Demikian kita kasih selamat untuk Pak Junaidi. Berikutnya Pak Hasbaini ya, silakan Pak. Ya, ya Bu. Bapak boleh Ini saya stop watch. Begitu Bapak bilang Assalamualaikum, Bapak tekan mulai. Nah, untuk menandakan saya share PPT dulu Bu ya. ya. Sudah Bu ya. Sudah nampak ini PPT-nya? Belum Pak. Masih loading Pak. Coba. Ya, oke, sampai Pak. Sudah ya. Udah, siap. Sudah ya. Sudah nampak ya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat Pak. Ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Bapak lihat kalian wajah-wajah yang cerah, ya. Fresh semua. Berarti kita akan pagi hari ini siap untuk memulai pelajaran dengan Bapak, ya. Siap, Oke, Pak. baik.